Umat Tuhan yang terkasih, bulan ini kita merayakan 76 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa kita. 5 Agustus 2021, Jemaat Mitsilo Naikoten I bertemu dengan hari jadinya yang ke-59. Sebagai sebuah persekutuan bergereja, 59 tahun dan 76 tahun tentu bukanlah usia yang singkat. Banyak hal yang telah ditempuh dalam hidup bergereja dan bernegara. Di minggu ini, kita kembali diingatkan untuk menghidupi panggilan kita sebagai umat beriman dalam berjuang bersama, mensejahterakan bangsa. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Marilah dengan sukacita kita memulai ibadah saat ini dengan menaikkan nyanyian syukur untuk hidup bersama, bergereja, dan bernegara. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terjatuh tanpa
bangsa kita beroleh kemerdekaannya 76 tahun yang lalu. Kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Sebagai gereja, kita juga terpanggil untuk berjuang bersama bagi kesejahteraan bangsa. Namun seringkali kita gagal mengupayakan kesejahteraan hidup bersama. Masing-masing mengejar kepentingannya sendiri dan lalai menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Karena itu marilah dalam saat teduh kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memberi bagi bangsa kami tanah yang kaya dan subur. Tetapi seringkali kami menjadi umat yang serakah dalam mengelola anugerah-Mu. Kami merusak alam ciptaan-Mu. Kami pun mengakui di tengah-tengah kepelbagaian suku dan agama, seringkali kami saling menyikut dan membenarkan diri. Dalam persekutuan bergereja pun, kami masih banyak menunjukkan ego demi kepentingan diri. Di tengah pergumulan bangsa menghadapi virus COVID-19, kami mengaku seringkali kami lebih suka hidup menurut maunya kami. Kami acuh tak acuh, tidak peduli dan menganggap enteng protokol kesehatan yang bertujuan merawat kehidupan. Saat ini kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk memahami tanggung jawab iman kami dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berita anugerah Allah dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-40. Secara berbalasan, Mazmur 37 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-40. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar. Dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Dia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama.
dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita saat ini dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami semua tertuju kepadamu. Ibu Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami berdoa, kami memohon kepadamu, Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, agar sebentar apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan,
supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, kita diajak untuk merenungkannya di bawah tema panggilan untuk menyejahterakan bangsa. Panggilan untuk menyejahterakan bangsa di mana kita hidup, di mana kita tinggal. Perintah ini disampaikan oleh Yeremia yang tinggal di Yerusalem kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu bangsa Israel sangat merindukan kebebasan untuk kembali ke tanah kelahiran mereka dan menjalani hidup sebagai orang dan bangsa yang merdeka. Keadaan merindu yang amat sangat ini menghasilkan sikap yang beragam. Ada yang bersikap negatif dan menganggap bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan keadaan mereka. Mereka menganggap bahwa hukuman pembuangan ini sebagai bentuk Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi ada juga yang bersikap positif menanggapi pembuangan ini. Mereka menghayati bahwa pembuangan ini sebagai pelajaran di mana ini menjadi masa yang Tuhan berikan untuk mereka bertobat, mereka insaf terhadap semua perbuatan mereka karena mereka telah memberontak kepada Allah. Masa pembuangan selama 70 tahun itu bukan masa yang singkat. Namun ini adalah rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa yang memusuhi dan menjajah Israel. Allah bermaksud agar mereka dapat mengenal siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan meminta kepada bangsa Israel agar dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan tanah atau di tanah pembuangan. Perintah itu dinyatakan dalam ayatnya yang ke-7. Israel di pembuangan perlu mengupayakan terjadinya kesejahteraan hidup di kota di mana mereka menjalani masa pembuangan. Sebab kesejahteraan kota itu akan berdampak juga pada kesejahteraan hidup mereka. Kesejahteraan kota itu bisa tercapai kalau ada sumbangsih positif, ada partisipasi aktif
bangsa Israel bersama semua yang ada di kota itu. Israel diminta Allah menjadi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang baik dan berguna untuk kehidupan di kota itu. Kontribusi itu dapat mereka berikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka saat mereka melaksanakan peran dan tugas mereka. Saat mereka melakukan wewenang yang diberikan kepada mereka, mereka diwajibkan menjalani hidup dan bekerja sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku di kota. Mereka mesti menjadi warga yang baik dan patuh. Mereka harus rajin dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Mengapa? Jawabannya adalah bahwa hal itu akan berdampak pada kehidupan mereka, tetapi juga apabila mereka menunjukkan perilaku dan sikap yang baik, bukan tidak mungkin apa yang mereka tunjukkan itu akan mempengaruhi atau bahkan dapat merubah perilaku bangsa penjajah itu kepada mereka. Mereka dapat pula diberikan kepercayaan dari majikan dan tuan mereka untuk melakukan sesuatu di tanah pembuangan itu. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, hal lain yang dapat saja terjadi kalau Israel berpartisipasi dalam kehidupan di pembuangan adalah dengan apa yang mereka perbuat itu akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi bangsa penjajah untuk melihat, mencari tahu, belajar, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan tertarik untuk beriman kepada Allah Israel. Akibat dari mereka melihat perilaku bangsa Israel yang mengusahakan kesejahteraan hidup di kota yang mereka tinggal, yaitu Babel, tempat pembuangan. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, saat kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Jemaat Gemit Silonaikoten 1 yang ke-59 pada tanggal 5 Agustus yang lalu, dan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka ada beberapa catatan, beberapa hal yang kita dapat renungkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Ia turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Karena itu saat kita mengalami hal terpuruk dalam kehidupan kita, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita jangan menjadi orang yang putus asa atau menganggap bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Hukuman yang Tuhan berikan kepada kita mungkin karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa dan pemberontakan kita, itu semua juga dalam rangka kebaikan. Bangsa Israel ada dalam pembuangan tidak tanggung-tanggung 70 tahun. Waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama. Kita bisa bayangkan kalau yang keluar dari Yerusalem umur 10 tahun,
Dia kembali itu umur 80 tahun. Sudah tua. Yang baru lahir berarti saat dia kembali dia umur 70 tahun. Nah, yang kalau umur 70 tahun mungkin tidak kembali lagi. Nah, keadaan kita model apapun, kita mati dengan cara apa, di mana, itu sesungguhnya bukan menjadi hal yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak marah Tuhan. Kita tidak menganggap bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Karena bagi kita umat kepunyaannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Ia bekerja dalam segala hal hanya dalam rangka untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Bapak Mama, hendaklah kita juga merenungkan bahwa tidak kebetulan kita lahir dan hidup di negeri ini. Kita tidak bisa minta lahir atau menjadi warga negara Amerika Australia atau negara lain. Itu kita harus ingat. Kita mendapat anugerah yang besar untuk lahir di negara ini dan menjadi warga negara Republik Indonesia yang sudah merdeka sejak 76 tahun yang lalu, yang kita sama-sama terima sebagai anugerah Tuhan bagi kita, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Karena itu dalam situasi bangsa pada saat ini, hendaklah kita ingat bahwa pasti Tuhan mengutus kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah negeri ini untuk berperan sesuai dengan karunia, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Karena itu, hendaklah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang satu kali ini, kita tidak tahu sampai umur berapa. Biarlah sekecil apapun kita mengambil peran di tengah-tengah bangsa dan negara tercinta ini, supaya kelahiran kita, kehadiran kita sebagai warga negara punya dampak yang baik bagi bangsa kita. Kita tidak usah bilang berapa banyak yang bangsa telah buat kepada kita, sehingga kita bisa kecewa. Tetapi hendaklah masing-masing kita di ulang tahun ini kembali punya komitmen, apa yang saya bisa buat bagi bangsa ini. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Mama, secara khusus di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan ada catatan di minggu ini, ternyata Nusa Tenggara Timur, tanah tercinta ini, pulau yang kita cintai ini, ada dalam posisi tertinggi kasus positif. Dan ada banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba kita dengar mereka meninggal. Saya tidak tahu apakah Bapak Mama juga merasakan bahwa bunyi sirine yang tiap saat kita dengar itu menggetarkan hati kita. Bahwa ada saudara-saudara kita, ada orang-orang yang kita kasihi yang mungkin trauma dengan bunyi itu. Sampai sekarang kita belum bisa beribadah di gereja. Kita dibatasi dalam berbagai hal untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Tetapi mengapa di NTT ini kasus ini semakin banyak? Ini patut kita renungkan. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua,
bahwa tidak kebetulan kita hidup sampai saat ini atau hidup di tengah situasi seperti ini. Pasti orang tua kita mengakui sama seperti kita bahwa sepanjang hidup mereka belum pernah mengalami situasi seperti sekarang ini. Tidak kebetulan kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Ada banyak penafsiran berhubungan dengan masa ini. Ada yang bilang Tuhan semua datang. Ini zaman antikris dan sebagainya. Kita selalu usah pusing itu. Yang terpenting adalah bahwa bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita tetap taat kepada pemerintah. Kita juga sebagai warga negara yang baik mau berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan taat prokes. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa lagi buat hal-hal yang muluk-muluk. Apa yang kita bisa lakukan pada saat ini, mari kita buat itu. Karena sekali lagi, tidak kebetulan kita hidup di zaman ini. Tidak kebetulan kita hidup dan kasus virus COVID-19 ini merebak dan merajalela dan menghantam seluruh muka bumi ini. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua, supaya kita sungguh-sungguh ingat kembali panggilan kita untuk menyejahterakan bangsa dengan apa yang kita buat mulai dari hal yang terkecil. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Biarlah bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat Bapa kami naikkan kepadamu, karena atas kasih dan pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan, kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, nasat, maupun persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Biarlah Bapa kami semua juga selalu ingat untuk mempersembahkan diri kami, agar dapat dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa dan syukur kami ya Bapa, demi Yesus Kristus, korban yang hidup itu kami berdoa. Amin. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
Jemaat Tuhan, mari kita semua menyatukan hati kita datang pada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami, yang ada dalam segala situasi kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah sendiri. Kami sadar kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semua karena Tuhan dengan kesempurnaan cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah pergumulan berat dunia, secara khusus di Nusa Tenggara Timur dengan virus COVID-19 yang semakin merajalela ini, Tuhan memberi kesempatan dan kerinduan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, biarlah kehadiran-Mu, hadirat-Mu sungguh-sungguh boleh kami rasakan, dan apa yang kami lakukan sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka. Secara khusus Bapak Anis Mila yang berjumpa dengan hari ulang tahun ke-57. Ibu Astin Selan, anak putra Meok, Bapak Yohanes Misa ke-60, anak Salsa Malaikosa ke-15 tanggal 7 Agustus, dan saudara-saudara kami yang lain yang kami tak dapat sebut nama mereka satu persatu, kami tahu Tuhan mengenal mereka. Ya Bapa, kami sadar kami hidup sampai sekarang itu tidak kebetulan, karena kami tidak kebetulan hidup teristimewa di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ada pengutusan yang indah dari Tuhan untuk kami boleh menyejahterakan bangsa ini lewat peranan kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami bersyukur dan secara baru serahkan diri kepadamu, biarlah Tuhan menolong kami dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Ya Bapa, kami sungguh meyakini oleh karena kehadiran-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, maka kami boleh ada sebagaimana ada dan berjumpa dengan hari ulang tahun perkawinan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau dengan hadirat-Mu, dengan kehadiran-Mu terus nyata dalam rumah tangga kami masing-masing. Pada saat ini secara khusus Jemaat Silo Naikoten 1 bersyukur karena pada tanggal 5 Agustus yang lalu kami boleh berjumpa dengan hari ulang tahun jemaat ini yang ke-57. Ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan pelayanan jemaat, juga di tengah-tengah pergumulan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di wilayah ini, kami sungguh boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur, kami semua menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-59. Walaupun kami merayakannya dalam suasana yang sangat sederhana, tetapi hati kami meluap dengan pengucapan syukur karena sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan berjemaat kami. Karena itu secara baru kami serahkan diri kepadamu. Biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai jemaat Tuhan. Dalam semua pelayanan yang dilakukan, kami juga semua rindu agar semakin hari kami boleh semakin bertambah di dalam Tuhan. Bertambah-tambah dalam kasih kepadamu, bertambah-tambah dalam pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini, teristimewa di tengah situasi yang sulit pada saat ini.
Kami harus beribadah di rumah. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap kuat. Kami tetap menikmati hadirat-Mu. Dan kami menghayati mengapa ini harus terjadi. Sehingga kesempatan ini kami dibawa untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang jelas kami menyadari bahwa tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena itu Bapa, secara baru sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, secara khusus jemaat Gemit Silonaikoten 1, kami sungguh-sungguh menaruh diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kuat. Ya Bapa, pada saat ini kami juga bersyukur karena beberapa waktu lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa ingat bahwa tidak kebetulan kami lahir dan ada di negara ini. Kami menjadi warga negara Republik Indonesia. Dalam situasi yang sulit ini, biarlah Tuhan mengingatkan kami dan menolong kami teristimewa berdasarkan bagian firman Tuhan yang kami dengar, supaya kami dapat berperan aktif dalam menyejahterakan negara ini, mulai dari kota kami tercinta, kota Kupang ini. Di mana kami berada, di mana kami diutus, di mana kami ditempatkan, kami berperan dalam seluruh keberadaan kami untuk membawa sejahtera, untuk membawa damai bagi semua orang, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, semua saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, kami juga pertaruhkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Karena itu kami menatang mereka, dan sembuhkan, kuatkan iman mereka. Teristimewa saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, yang ada dalam masa isolasi mandiri, Tuhan menolong mereka, kuatkan iman mereka supaya imun tubuh mereka juga bisa kuat, mereka bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti semula. Saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, dan menolong mereka supaya mereka tetap kuat dan tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru dalam semua keputusan-Mu yang Tuhan buat selalu yang terbaik bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Ya Bapa, inilah kami dengan seluruh pengucapan syukur kami, dengan semua permohonan kami dan penyerahan diri kami yang baru, kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, patutlah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan Jemaat Gemit Silo yang ke-59 yang kita rayakan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang lalu. Dan di dalam ibadah saat ini kita akan sama-sama merayakannya. Sebelum kita sampai pada pemotongan kue ulang tahun, kita akan mendengarkan bersama suara gembala yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlisa Makandolu Watimuri, SSI Teol, untuk kita semua. Shalom, Bapak Mama, 8 koordinator rayon yang mewakili jemaat Tuhan yang ada di 8 rayon, tokoh-tokoh jemaat dari rayon 1 sampai rayon 8, kaum bapak, perempuan, pemuda, remaja, dan anak,
dalam jemaat Gemit Silo Naikoten 1 yang dijaga dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 5 Agustus kemarin, dalam syukur dan sukacita, sebagai bagian dari persekutuan Gereja Tuhan di Silo Naikoten 1, kita merayakan hari ulang tahun persekutuan ini yang ke-59 tahun. Saudaraku, sejatinya sebuah gereja bertumbuh dan berkembang pertama-tama karena karya Roh Allah yang memampukannya. Di dalamnya Allah juga memakai dan melibatkan begitu banyak orang yang secara khusus diperlengkapi dengan caranya untuk menopang pelayanan gereja miliknya ini. Di Silo Naikoten 1 ini, 59 tahun yang lalu, Allah memakai pribadi dan keluarga-keluarga yang setia untuk memulai kehidupan persekutuan secara mandiri. Tahun demi tahun telah berlalu, perjalanan panjang dimulai dan akan terus dijalani sampai kapan sang pemilik gereja itu datang kembali. Dalam siara ini akan dan masih ada banyak hal yang harus kita buat sebagai persekutuan yang dipanggil dan dilibatkan dalam misi Allah. Karena itu biarlah di usia ke-59 tahun ini kita semua, jemaat dan pelayan, bersatu padu, saling menopang dalam kesetiaan dan ketaatan pada sang pemilik gereja itu untuk terlibat dan giat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Terkhususnya saudara, di masa-masa pandemi ini, kiranya persekutuan bergereja kita menjadi persekutuan yang bersahabat, merangkul, dan meneguhkan. Kita hadir satu untuk yang lain, karena bukankah itulah yang adalah panggilan dan perutusan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di dunia ini. Karena itu saudara, kiranya dalam perjalanan persekutuan yang ke-59 ini, kita semua terus memberi diri untuk berjalan dan membangun persekutuan sesuai dengan kehendak Kristus, Tuhan Sang Pemilik dan Kepala Gereja yang agung itu. Mewakili seluruh majelis jemaat, MJH dan para pelayan yang ada, dari tempat ini saya ucapkan selamat ulang tahun Jemaat Silo yang ke-59. Kasih Allah Tritunggal menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pemotongan kue ulang tahun oleh Ibu Pendeta Welis Hauhaba Taidini STH, didampingi oleh Ibu Pendeta Herlisa Makandolo Watimuri SSI Teol, dan utusan dari MJH bersama dengan koordinator dari rayon 1 sampai 8. Dan pemotongan kue juga akan disampaikan sebagai lambang persekutuan dan kerjasama dalam mengangkat tugas dan pelayanan di Jemaat Gemit Silo Naikoten 1 Kupang.
Gemit Silo yang ke-59 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita mewujudkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah menjadikan kita alat di tangannya, supaya kita terus menikmati hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang mampu menyebarkan kasih kepada sesama dan selalu terbuka menerima dan mensyukuri perbedaan. Agar kehadiran kita dimanapun dapat membawa kesejahteraan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akhiri kebaktian kita dengan menyanyi bersama pelengkap Kidung Jemaat 185 bait pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Dan
Shalom.